Hai semua, perubahan besar dalam suatu negara selalu dimulai dengan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Hal ini juga terjadi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal masa jabatannya, ia telah menunjukkan kebijakan-kebijakan tegas demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis yang menjadi sorotan dunia adalah keputusan untuk menghentikan ekspor sumber daya alam, seperti minyak sawit, batu bara, dan nikel ke luar negeri, termasuk ke Malaysia. Kebijakan ini tidak hanya menarik perhatian nasional, tetapi juga menimbulkan reaksi besar dari negara-negara yang selama ini bergantung pada pasokan SDA dari Indonesia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, bagi Anda yang mencari alat-alat menarik, sudah saya sertakan link di bawah ini agar bisa dicek out. Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024. Dalam kampanyenya, ia menegaskan pentingnya Indonesia untuk tidak lagi sekadar menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain. Menurutnya, sudah saatnya kekayaan alam Indonesia diolah sendiri agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyatnya. Dengan visi tersebut, ia menandatangani aturan baru yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025. Aturan ini mewajibkan seluruh perusahaan yang mengekspor SDA non-migas untuk menahan hasil ekspornya di dalam negeri selama minimal 1 tahun sebelum bisa dijual ke luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik, memperkuat cadangan devisa negara, serta menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun, dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga mengguncang Malaysia sebagai salah satu importir terbesar minyak sawit dari Indonesia. Malaysia sangat bergantung pada pasokan bahan mentah dari Indonesia, terutama untuk industri makanan dan kosmetik. Sekitar 30% kebutuhan minyak sawit di Malaysia berasal dari Indonesia. Ketika ekspor dihentikan, stok minyak sawit di Malaysia menipis drastis, menyebabkan harga minyak goreng dan margarin melonjak tinggi. Kepanikan pun melanda pasar-pasar di Kuala Lumpur, di mana masyarakat mulai kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya sektor pangan, sektor energi Malaysia juga terkena dampak besar karena pasokan batu bara dari Indonesia terhenti, sehingga beberapa pembangkit listrik di semenanjung Malaysia mengalami gangguan operasional. Selain minyak sawit dan batu bara, penghentian ekspor nikel dari Indonesia juga memberikan pukulan besar bagi Malaysia. Industri baja dan baterai di negara tersebut sangat bergantung pada pasokan nikel dari Indonesia. Dengan terhentinya ekspor ini, proyek-proyek besar di Malaysia pun terancam berhenti karena bahan baku utama tidak tersedia. Menghadapi situasi genting ini, pemerintah Malaysia segera mencari solusi alternatif dengan bernegosiasi dengan negara lain, seperti Brasil dan Australia, untuk mendapatkan pasokan SDA pengganti. Namun, upaya ini tidaklah mudah karena biaya pengiriman dari negara-negara tersebut jauh lebih mahal, waktu pengiriman lebih lama, dan kualitas bahan baku belum tentu setara dengan yang selama ini diperoleh dari Indonesia. Akibatnya, ekonomi Malaysia mulai mengalami guncangan, nilai tukar ringgit melemah, inflasi meningkat, dan harga barang kebutuhan pokok melonjak tinggi. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh Malaysia, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China mulai mengamati langkah-langkah Prabowo dengan serius. Mereka khawatir jika Indonesia terus mempertahankan kebijakan ini, harga SDA global akan meningkat dan rantai pasok dunia akan terganggu. Namun, Prabowo tetap teguh pada keputusannya. Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak takut terhadap tekanan dari pihak manapun. Baginya, ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal martabat bangsa.
Ia memastikan bahwa kebijakan ini diambil demi kesejahteraan rakyat Indonesia, dan agar kekayaan alam negeri ini benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa sendiri sebelum diekspor ke luar negeri. Dengan situasi yang masih penuh ketegangan, dunia kini menunggu bagaimana kebijakan ini akan berkembang di masa mendatang.